Nasdem kedipin Jokowi, Demokrat yang dapat simpati, Surya Paloh gigit kaki, gigit jari. Ya sebenarnya di mana letak kesalahan daripada Nasional Demokrat terhadap Presiden Jokowi? Kalau menurut saya bahwa Nasdem ini dinilai telah mengkhianati Presiden Jokowi dengan memilih bakal calon presiden yang merupakan daripada antitesa Presiden Joko Widodo. Kalau Demokrat dan PKS itu sudah jelas sikapnya. Mereka memang partai di oposisi yang konsisten dengan pendiriannya. Sementara itu Nasional Demokrat alias Nasdem berusaha untuk memperoleh elektabilitas dengan cara yang instan. Walaupun jalan yang dipilih itu berlawanan dengan apa yang dikerjakan dahulu dan juga sekarang. Tapi demi ambisi untuk mendapatkan kemenangan dan dengan sikap yang tidak sabaran, Nasdem secara sembrono memilih mengusung Anies Baswedan. Namun juga tidak mau mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ini ngomong ABC, di sana ngomong XYZ. Nasdem berusaha terus meyakinkan masyarakat dan kubu Presiden Joko Widodo bahwa Anies akan meneruskan program Presiden Jokowi. Namun Anies sendiri malah mengomong ya tidak demikian. Ya akibat buruk daripada langkah ambisius tetapi sembrono itu telah dirasakan oleh Nasdem. Elektabilitasnya tidak menjadi meroket dengan mengusung Abbas, sedangkan elektabilitas Anies juga sama, semakin menurun. Sementara itu mereka yang sering tampil dekat dengan Presiden Jokowi yang bukan dari PDIP, misalnya Prabowo, elektabilitasnya malah meningkat. Atau Partai Amanat Nasional yang ketumnya adalah Zulkifli Hasan telah mengalami kenaikan yang sangat penting. Padahal PAN sendiri baru saja bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Kedekatan dengan Presiden Jokowi memang bikin popularitas dan elektabilitasnya meningkat. Bagaimana tidak meningkat? Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai titik tertinggi. Rakyat senang dengan kehadiran beliau di manapun, bahkan di negara tetangga. Dan saat itu Nasdem yang melangkahi menjauhi daripada Presiden Jokowi ya merasakan akibatnya, wassalam. Belum lagi dugaan kasus korupsi 8 triliun oleh Sekjen Nasdem. Ya nyungsep kan? Tentu saja yang paling mengejutkan Nasdem ialah manuver PDIP yang dengan kerendahan hati mendekati Demokrat. Puan dan Agus Harimurti Yudhoyono pun ketemuan. Ini yang membuat manuver penting yang bikin nyesek partai Nasdem. Sampai salah satu petinggi Nasdem menyebut pertemuan Puan AHY hanyalah gimmick politik. Gimmick itu semacam alat promosi saja. Bilang saja iri. Ya apalagi sesudah Susilo Bambang Yudhoyono merilis cerita soal mimpinya satu gerbong dengan Mega dan Jokowi. Cerita mimpi itu juga disambut positif oleh PDIP dan ya membuat Nasdem semakin tambah panas. Saya kira itu Nasdem lalu mencari-cari cara untuk menunjukkan kepada masyarakat kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Masa PAN yang baru dekat sama Presiden Jokowi dalam hitungan bulan saja telah mendapatkan kenaikan elektabilitasnya. Sedangkan Nasdem yang sudah bertahun-tahun dekat Jokowi malah menurun tajam. Akibatnya dalam kesempatan yakni pada hari ulang tahun Presiden Jokowi tanggal 21 Juni hari Rabu lalu, di akun media sosialnya Nasdem memposting ucapan ulang tahun beserta foto Surya Paloh merangkul Presiden Jokowi. Ini yang saya sebut kayak ngedipin Pak Jokowi, bisa jadi mau mengingatkan Pak Jokowi sama jasa-jasa Nasdem bahwa dulu Nasdem ikut mengusung Presiden Jokowi dalam 2 kali presiden. Bahwa partai Nasdem itu harusnya juga masih mendapatkan perhatian dari Presiden Jokowi. Masa sekarang dicuekin saja? Pak Jokowi tega banget ya, begitu kira-kira. Ya, namun apa yang terjadi? Bukannya mendapatkan simpati, Nasdem tetap saja dicuekin. Pada hari Sabtu kemarin tanggal 24 Juni, PDIP bikin acara besar yakni puncak peringatan Bulan Bung Karno sebagai acara konsolidasi akbar PDIP. Acara yang besar-besar itu
diadakan di Stadion Gelora Bung Karno alias GBK. Acara besar tentunya dihadiri oleh orang-orang besar yakni Megawati dan Presiden Jokowi serta Capres 2024 Ganjar Pranowo. Yang hadir di sana hadir pula para menteri kabinet Jokowi dan para ketum partai yang politik yang diundang yakni Airlangga Hartarto dari Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN dan Haritanu dari Perindo, Mardiono dari P3 dan perwakilan dari PKB. Prabowo sebagai menteri dan ketum parpol sepertinya juga diundang namun tak datang. Menurut Waketum PKB, ketidakhadiran Prabowo mungkin besar karena ada berita duka dari pihak Gerindra, yakni meninggalnya salah satu petinggi Gerindra. Sebagai partai oposisi, wajar jika Demokrat dan PKS tak hadir dalam acara itu. Tetapi Nasdem yang saat ini menterinya masih berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo ternyata tidak diundang. Udah berusaha kedipin Pak Jokowi, ternyata tidak diundang. Dan yang paling bikin nyesek Partai Nasdem itulah bahwa ternyata tidak diundangnya Partai Demokrat disertai dengan permintaan maaf dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto menyatakan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Sekjen Partai Demokrat bahwa PDIP tidak mengundang partai itu dengan alasan etika politik. Karena ini adalah acara konsolidasi partai. Tapi Harto juga menegaskan bahwa komunikasi intens terhadap kedua partai itu. Dan ternyata permintaan maafnya itu ditanggapi secara positif oleh Partai Demokrat. Partai itu menyatakan bahwa mereka memahami mengapa tidak diundang. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun. Ya, jadi Demokrat menyetujui dan menerima langkah yang diambil PDIP itu. Tentunya Demokrat juga mendukung komunikasi, dialog, dan silaturahmi yang telah terjalin untuk dilanjutkan. Ya, demikian kompaknya PDIP dan Demokrat. Sedang Nasdem hanya bisa nonton dari jauh dan gigit jari. Ini mah ngalamat semakin jauh dari Presiden Jokowi saja. Makin jauh sama dengan makin jauh dalam kubangan elektabilitas. Itulah konsekuensi yang diambil sembrono oleh Nasdem. Namun demikian, misalnya sesudah balik dari ibadah haji nanti, Anies kemudian mengumumkan bahwa AHY yang menjadi calon wakil presidennya dan koalisi terus berjalan sampai Pilpres. Emang Nasdem bakal happy? Tetap saja gigi jari. Demikian artikel ini disadur dari Nina Nur dan dikutip dari siu.com. Terima kasih.